Baik, sebelum kita memulai presentasi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu Ratna. Kami dari kelas 1B, Pendidikan Biologi, izin mempresentasikan mengenai tugas ulangan tengah semester yang Ibu telah berikan, yakni mengenai esai yang kami buat, yaitu berjudul Simfoni Pendidikan untuk Masa Depan Indonesia melalui Kurikulum 2013. Sebelum itu, izinkan kami mengaturkan penganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Salam. Baik, sebelum ke materi, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Nikada Apriani Dewi, dengan akhiran NIM 026, dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Anastasia Indah Mawati Setiatmoko dengan akhiran NIM 022. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan memulai presentasi ini. Nah, adapun pendahuluan yang akan kami bahas mengenai esai yang berjudul Simfoni Pendidikan untuk Masa Depan Indonesia melalui Kurikulum 2013. Jadi yang pertama itu ada pendidikan berkualitas menghasilkan sumber daya manusia unggul. Lalu yang kedua ada kurikulum sebagai fondasi pendidikan harus sistematis dan terstruktur. Lalu yang ketiga, K13 lahir untuk meningkatkan keseimbangan, kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Lalu yang terakhir, itu ada dasar hukum, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 35. Jadi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 35 disebut sebagai dasar hukum bagi Kurikulum 2013 atau disingkat dengan K13 karena pasal ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berbasis pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, K13 sebagai kurikulum yang diterapkan di pendidikan dasar dan menengah, SD, SMP, SMA, atau SMK, meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan pendidikan tinggi, memiliki tujuan yang sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Next. Nah, adapun deskripsi kebijakan. Jadi yang pertama itu K13 menggantikan KTSP 2006 yang dinilai kurang efektif. Nah, kurikulum 2013 ini dibuat untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau dikenal dengan KTSP 2006 karena beberapa kelemahan. Jadi ada beberapa kelemahan. Yang pertama itu ada perbedaan kualitas yang dimana KTSP memberikan kebebasan bagi setiap sekolah untuk menyusun kurikulum sendiri, tetapi hasilnya tidak merata karena perbedaan kemampuan sekolah. Lalu kelemahan yang kedua, terlalu fokus pada pengetahuan. Jadi KTSP lebih banyak menekankan hafalan atau teori sehingga keterampilan dan sikap siswa kurang berkembang. Lalu yang ketiga, kurang relevan dengan dunia modern. Nah, KTSP tidak cukup mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di era globalisasi. Karena itu, Kurikulum 13 dirancang untuk menyempurnakan kekurangan tersebut dengan pendekatan yang lebih seimbang. Lalu ada yang ketiga, yakni
Fokus kurikulum 13 ada yang pertama itu ada pengetahuan, lalu yang kedua ada keterampilan, dan yang ketiga ada karakter. Jadi yang pertama itu pengetahuan, yang dimana siswa didorong untuk memahami konsep, bukan hanya menghafal fakta. Lalu yang kedua ada keterampilan, yang dimana pembelajaran dibuat lebih aktif, seperti melalui proyek dan praktik langsung, agar siswa bisa berpikir kritis, kreatif, serta mampu bekerja sama. Lalu yang ketiga ada karakter, yang dimana karakter ini yang dimaksud itu nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, gotong royong, dan nasionalisme diajarkan supaya siswa memiliki sikap yang baik dan beretika. Lalu yang terakhir, meningkatkan literasi, numerasi, dan keterampilan abad 21. Jadi K13 juga dirancang untuk meningkatkan kemampuan dasar siswa, yang dimana yang pertama itu literasi. Jadi literasi ini merupakan kemampuan membaca dan memahami informasi penting, baik dalam teks maupun media lain. Nah, yang kedua ada numerasi, yang dimana keterampilan matematika yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, keterampilan abad ke-21. Jadi siswa diajarkan berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi dengan baik, dan bisa bekerja sama yang sangat penting di dalam dunia modern ini. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan tentang pemahaman dari ketiga deskripsi kebijakan. Jadi, kurikulum 13 ini lebih menekankan keseimbangan antara kecerdasan pengetahuan atau dikenal dengan knowledge, lalu keterampilan, skill, dan kompetensi sikap, attitude, untuk menggantikan kurikulum sebelumnya yang dinilai terlalu membebankan siswa pada mata pelajaran, serta memperkuat literasi, numerasi, dan kemampuan abad ke-21. Jadi, kurikulum 13 ini bertujuan untuk mencetak generasi muda yang cerdas, kreatif, dan beretika. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya melanjutkan materi presentasi, yakni mengenai tantangan implementasi. Setiap kurikulum yang diterapkan di Indonesia tentunya memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya di dunia pendidikan. Adapun tantangan implementasi dari kurikulum 2013 bersumber dari berbagai pihak. Yang pertama ada dari pemerintah, dari tenaga pendidik, dan dari peserta didik itu sendiri. Baik. Yang pertama, dari pemerintah. Meskipun semua kebijakan ini berasal dari pemerintah, pemerintah juga menjadi tantangan tersendiri dalam keberhasilan implementasi dari kurikulum 2013, yakni tidak adanya kesiapan dalam meluncurkan kurikulum baru. Terlihat pada penyusunan buku yang terburu-buru yang berdampak pada adanya perbedaan materi antara buku guru dan buku siswa, yang bisa menyebabkan adanya miskonsepsi antara siswa dan guru. Baik, selanjutnya ada dari tenaga pendidik, yakni kurangnya pemahaman terhadap sistem K13. Karena mereka tidak mendapatkan pelatihan yang cukup untuk menerapkan K13 dalam pembelajaran di kelas. Mereka juga kesulitan dalam mengintegrasikan kurikulum. Baik, selanjutnya, tantangan berasal dari peserta didik itu sendiri. Peserta didik seringkali kurang aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini bertolak belakang dengan pola pikir K13 yang menekankan pembelajaran yang berfokus pada siswa. Untuk menghadapi tantangan-tantangan yang dibawa oleh kurikulum 2013, adapun solusi yang ditawarkan kepada lembaga pendidikan untuk bisa mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama ada mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi guru. Pelatihan guru harus bersifat berkelanjutan dan berbasis praktik. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam mengenai K13, keterampilan pengelolaan kelas berbasis saintifik, dan juga penggunaan teknik asesmen yang sesuai dengan kurikulum 2013.
Selanjutnya, pemerintah harus memastikan bahan ajar tersedia tepat waktu. Selanjutnya, pendampingan langsung di lapangan untuk meningkatkan kepercayaan diri guru. Pendampingan ini bisa dilakukan oleh mentor atau guru yang lebih berpengalaman. Baik, selanjutnya, pemerintah harus lebih realistis dalam merancang kurikulum agar siswa tidak terlalu terbebankan dengan bahan ajar yang disediakan oleh kurikulum tersebut. Selanjutnya ada memberikan keleluasaan bagi guru untuk menyesuaikan materi di kelas. Selanjutnya, guru perlu aktif dalam menciptakan suasana belajar yang mendukung partisipasi siswa. Bisa dilaksanakan dengan metode pembelajaran diskusi kelompok. Selanjutnya, pemerintah harus memastikan infrastruktur pendidikan yang mendukung sudah tersedia. Dibutuhkan adanya evaluasi yang berkelanjutan terhadap implementasi K13 agar nantinya masalah-masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan cepat dan juga bisa memantau perkembangan siswa terhadap kurikulum 2013. Dan yang terakhir, kerjasama antara berbagai pihak, termasuk guru, pemerintah, orang tua, dan siswa itu sendiri untuk membentuk simfoni yang bisa memajukan Indonesia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Dapat kami simpulkan dari materi yang kami jelaskan tadi, yakni kurikulum 2013 atau disingkat dengan K13 bertujuan menghasilkan siswa yang tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga memiliki keterampilan dan karakter yang baik. Agar kurikulum 2013 dapat berjalan dengan lancar, perlu ada pelatihan guru yang terus-menerus, penyediaan fasilitas yang memadai, dan evaluasi berkala untuk menilai pelaksanaannya. Jadi keberhasilan K13 ini sangat bergantung pada kerjasama yang kuat antara pemerintah, guru, siswa, dan orang tua yang bersama-sama akan menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan dunia dengan keterampilan dan karakter yang unggul. Next. Baik, itu tadi merupakan presentasi kami. Jika ada kesalahan baik kata maupun kalimat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari presentasi kami. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.